Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, senang menemui rekan-rekan saya. Berharap selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah, ini ada sebuah postingan ya, postingan terbaru. Saya ingin membacakan bagi rekan-rekan pionir sekalian ya. Ini berhubungan soalnya dengan sahabat saya Dr. Nicholas Kokalis, dokter atau dokter saudara ya. Oke ya, Dr. Nicholas Kokalis ingatkan pionir mengenai akses dompet dan aplikasi ekosistem. Ya. Ini mungkin perlu diperhatikan ya. Baru-baru ini Dr. Nicholas Kokalis, ini DRC, DR kecil dokter berarti. Kokalis memberikan pengingat yang kuat akan pentingnya akses dompet dan pengembang ekosistem aplikasi dalam Pi Network. Dalam pernyataannya, Dr. Kokalis menekankan pentingnya aspek keamanan kata sandi hanya boleh dimasukkan di lingkungan yang ditentukan dan aman. Dia secara khusus menekankan pentingnya memasukkan kata sandi eksklusif di wallet Pi melalui Pi browser ya. Pendekatan strategi ini menambahkan lapisan perlindungan ekstra, memastikan bahwa informasi sensitif tetap dirahasiakan dan dilindungi. Dr. Nicholas Kokalis menunjukkan bahwa protokol keamanan ini memicu untuk menunjukkan dompet asli saat aplikasi Pi menggunakan SDK pembayaran yang tepat, menyebar URL di browser Pi berubah menjadi wallet Pi. Wow, perhatikan ya teman-teman ya. Mekanisme unik ini memperkuat keamanan dan pengalaman pengguna, meningkatkan kepercayaan pada komunitas Pi Network untuk melindungi data. Pi Browser dirancang sebagai gateway yang aman untuk berbagai layanan Pi Network dan muncul sebagai tulang punggung dalam melindungi aset digital pengguna. Ya bukan cuma itu, Pi Browser itu untuk penelusuran ya, apapun yang kerjasama dengan Pi ya, itu menurut saya. Pengingat Dr. Nicholas Kokalis tentang akses dompet eksklusif melalui Pi Browser menjelaskan pentingnya mempertahankan praktik keamanan yang ketat. Fokus pada protokol keamanan yang kuat ini menggarisbawahi dedikasi Pi Network untuk memperkuat basis penggunanya terhadap potensi ancaman dunia maya dan pencobaan peretasan. Di luar area keamanan, Kokalis juga meninjau status aplikasi ekosistem dalam Pi Network. Aplikasi ini dipamerkan untuk tujuan pengujian, belum melalui tinjauan lengkap oleh tim inti. Dalam konteks ini, Dr. Kokalis menyarankan pengguna untuk mendekati aplikasi ini dengan hati-hati dan tidak membagikan kata sandi atau informasi sensitif dengan pihak eksternal. Penekanan pada tanggung jawab individu sejalan dengan nilai inti Pi Network di mana perintis didorong untuk berhati-hati saat mengeksplorasi potensi ekosistem. Wah, ini panjang ini. Perlindungan data dan akses yang aman menjadi lebih penting dari sebelumnya. Pengingat dan arahan dari tokoh terkemuka seperti Dr. Nicholas Kokalis telah menjadi pilar penting dalam pembangunan landasan yang kokoh untuk mengeksplorasi teknologi baru dan berpartisipasi dalam ekosistem digital yang semakin terintegrasi. Dilansir dari laman Hokan News, pengingat dari Dr. Kokalis diunggah oleh akun Pi News Media di media sosial Twitter dalam postingannya ya. Pengingat dompet hanya satu jawaban oleh Dr. Nicholas Kokalis. Tidak seorang pun boleh mengetik kata sandi mereka dimanapun kecuali di wallet Pi di browser saat aplikasi Pi menggunakan SDK pembayaran yang benar ya. Nah, ini 8 Agustus. Apakah berita 2 hari yang lalu ya? Oke ya. Nah, itu intinya ya, rekan-rekan pionir semuanya. Itu intinya. Ini di grup yang satu. Apakah ada berita di grup yang lain ya? Oh, sama ya. Nah, sama, ini juga di-share di grup yang lain ya teman-teman ya. Jadi judul video ini adalah pesan Nicholas Kokalis terbaru ya.
Oke ya, saya berharap teman-teman bisa menangkap pesan ini ya, dan tetap setia tekun mining bersama-sama ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Dan oh ya teman-teman, bagi mungkin teman-teman yang melihat video saya ini, silahkan didukung ya, di subscribe yang belum subscribe ya, dan tetap menantikan informasi-informasi terbaru dari saya. Sekaligus saya ingin juga menyampaikan kepada teman-teman, bagi ingin membantu ya, menyalurkan, mungkin rekan-rekan yang punya banyak harta, entah bagaimana cara menyalurkan ya, saya tergerak ya teman-teman, untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara yang lain juga. Kadang-kadang ingin memberkati orang lain tetapi saya terbatas, maka saya mengkoordinir ya dengan sebuah yayasan ya, ada di deskripsi video ini. Teman-teman bisa berpartisipasi, seberapapun nilainya itu berdampak bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan ya. Mungkin kegiatan-kegiatan kedepannya akan juga saya tampilkan dari video-video ini ya teman-teman. Juga sekaligus bagi rekan-rekan pioners ya, atau mungkin ada pioners yang begitu membutuhkan ya, kita saling mensupport, kita saling membantu, tetapi tentunya dengan beberapa syarat ya teman-teman, kita harus verifikasi. Nah itu ya, karena dulu saya ingat ya teman-teman, ada yang ngomong ke saya bahwa dia ingin memberkati saya, tetapi saya kadang-kadang nggak enak ya teman-teman, karena nggak punya wadah ya. Tetapi sekarang dengan proses berdirinya yayasan maka yang berbadan hukum, maka itu lebih enak ya, lebih enak semuanya untuk menyalurkan bantuan daripada teman-teman semua ya. Kita harus bermanfaat bagi banyak orang teman-teman ya, itulah yang tujuan kita sebagai manusia. Saya pikir-pikir ya, apa yang saya harus lakukan semasa hidup saya ya, bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan tindakan nyata ya. Saya dulu merasakan namanya kesulitan, maka itu saya tergerak ya. Bagi saudara-saudara yang ingin saja ya membantu, kalau yang tidak tergerak tidak usah dipaksa ya. Saya menginginkan kalau ada orang dari luar negeri ya, yang mensupport ya, orang-orang barat misalnya ya, yang ingin membantu yayasan ini supaya bisa berdampak bagi banyak orang ya. Itu pesan saya teman-teman di akhir video ini ya, semoga bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian ya. Tetap semangat rekan-rekan pioners ya, dan tetap dukung channel Bang Dema untuk kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Salam sukses bagi semuanya.